Sheva. Halo, aku Josephine Stefani Okto. Halo, nama saya Rasendri Abamakar Tianggriawan. Halo, nama saya Jeffrey. Halo, perkenalkan nama saya Elistian. Halo, nama gue Jevanus. Halo, nama saya Nicholas Joel. Halo, kenalin nama saya Medina Rizky Safarina. Agama gue saya Kristen Islam. Protestan. Saya beragama Buddha. Agama aku Islam. Agamaku adalah Katolik. Saya beragama Buddha. Agama gue Katolik. Saya beragama Kristen. Ya, aku mempunyai teman yang berbeda agama denganku. Ya pasti sih, banyak banget teman saya yang agamanya berbeda dengan saya. Banyak banget tentunya. Saya mempunyai teman dari agama lain kok banyak. Saya memiliki teman yang berbeda agama dengan saya. 10. Skala 10. Karena toleransi itu penting, dan kita sendiri adalah makhluk sosial. Menurut gue dari skala 1 sampai 10, seberapa tolerannya gue? Menurut gue 10 ya. 10 karena gue merasa gue menghargai agama orang lain. 9 sih. Untuk kondisi toleransi agama di Indonesia saat ini, walaupun masih ada banyak kasus penistaan agama, yang dikarenakan masih ada banyak orang yang bersifat fanatik terhadap agama lain, menurut gue toleransi agama di Indonesia sudah cukup membaik dibandingkan masa lalu. Karena saat ini pemerintah juga udah menetapkan undang-undang mengenai penistaan agama, yaitu KUHP pasal 156. Menurut saya kondisinya belum sepenuhnya baik, tapi dari tahun ke tahun sudah mulai banyak warga yang sadar. Menurut saya, kondisi Indonesia terhadap toleransi agama masih sangatlah kurang. Masih sangat mengkhawatirkan karena masih banyak kasus pelecehan agama. Secara personal sih nggak pernah ya agama gue dihina. Tidak, saya tidak pernah dihina secara langsung tentang agama. Alhamdulillah, gak pernah sih dihina terkait agama saya. Sering sih, kalau sering itu diejek. Bukan. Enggak, gue gak termasuk orang yang fanatik. Gue sih orangnya bukan fanatik ya. Agamais mungkin ya karena gue menjalankan ajaran agama kayak beribadah dan berdoa. Tapi kalau fanatik sih enggak. Saya bukanlah orang yang fanatik terhadap agama. Tidak terlalu sih kalau untuk agama. Nasihat kepada orang tersebut dan mendoakannya agar diberikan hidayah kepada Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akan memberi teguran dan bertanya kenapa Anda berpikiran seperti itu. Tentunya saya akan membela agama saya sendiri, namun dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung agama lain. Misal kalau agama gue dilecehkan, gue nggak begitu ambil pusing sih. Gue cuma memaafkannya aja lah, karena mengerti juga lingkungan kita kan beragam gitu. Terus mungkin ada salah paham atau apapun itu masih bisa kita diskusikan gitu. Apabila agama saya dilecehkan oleh orang terdekat, maka saya akan menegur orang tersebut. Dan saya tidak akan menyebarkan kasus ini karena itu hanya akan menyebabkan perpecahan. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat ya? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Ya, menurut gua sih dari video ini Ustadz Abdul Somad ini kasusnya udah begitu lama ya. Beliau lagi ceramah gitu. Tapi menurut gua bahasanya terlalu frontal gitu. Terutama di situasi kayak bangsa Indonesia ini yang beragam agamanya, jadi menurut gua kurang pas gitu buat disampaikan. Video tersebut jelas mengandung konten sara yang dapat memecah belah kerukunan kehidupan umat beragama. Itu rumah ibadah loh. Rumah ibadah dibakar ya Tuhan. Jika terdapat konflik ataupun permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan maupun dibawa kepada pihak berwajib dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti ini. Islam dikatakan, di surga nanti buat pejuang-pejuang Islam disediakan 70 bidadari, 70 perawan. Diceritakan di surga nanti minumannya begini, makanannya begini, begitu, jalannya dari emas dan sebagainya. Tetapi tidak sampai detik ini tidak ada satupun dari ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama
apa kita menghakimi agama orang lain, padahal kita belum fully mengerti tentang agama kita sendiri. Jadi kesimpulannya, jangan menghakimi agama orang lain karena kita belum tentu mengerti tentang agama mereka dan kita belum tentu mengerti tentang agama kita sendiri. Jujur, sebagai seorang muslim, saya tidak terima ajaran agama saya dibilang hayalan. Selain itu juga, urusan surga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatakan untuk meninggalkan Kampung Babat, Desa Babat, Kecamatan Legok dalam kurun waktu 1 minggu dari tanggal 4 Februari 2018 sampai hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018. Dan saya pun berjanji untuk tidak melakukan ritual atau ibadah dan melakukan kegiatan yang bersifat melibatkan warga umat Buddha yang menimbulkan keresahan warga Desa Babat. Apabila di kemudian hari saya melanggar surat pernyataan ini, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan tidak ada tekanan dan pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani rohani yang menyatakan. Menurut gua, video ini udah termasuk ke diskriminasi agama karena secara langsung orang Buddha ini nggak dikasih untuk melakukan ritual agamanya. Dan itu sangat berbanding dengan norma yang diajarkan di Indonesia, yaitu Pancasila. Jika semua warga Indonesia dapat bertoleransi, kejadian seperti ini akan sangat amat gampang untuk terhindarkan. Kesimpulannya adalah, jika kita memiliki konflik ataupun permasalahan dengan orang lain, maka seharusnya kita harus menyelesaikannya secara kekeluargaan ataupun dibawa kepada pihak berwajib. Dan selain itu, kita juga harus meningkatkan sikap toleransi dari dalam diri kita. Menurut gue yang bisa dilakukan di masyarakat buat meningkatkan toleransi itu, pertama kita harus saling mengenal perbedaan itu gitu loh. Jangan sampai kita menutup telinga, menutup mata, menutup hati buat saling mengenal satu sama lain. Jadi akhirnya kita buta sendiri untuk menilai sesama kita gitu loh. Jangan sampai kita juga terhasut sama apa yang ada di media sosial yang sering kita jumpai. Jangan sampai intoleransi tersebut makin berkembang di masyarakat. Kesimpulannya, toleransi itu semua yang berasal dari diri kita sendiri, dari kesadaran diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk menoleransi orang lain, agama orang lain? Dan jika semua orang bisa sadar akan hal ini, maka toleransi agama di Indonesia akan semakin maju dan kehidupan rukun dan sejahtera akan tercapai.